Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Inilah 5 alasan kenapa Finlandia menjadi negara dengan minat baca tertinggi di dunia. Yang pertama adalah sekolah dimulai usia 7 tahun. Berbeda di Indonesia yang masing-masing orang tua bangga kalau anaknya masuk sedini mungkin. Di Finlandia justru anak masuk di usia rata-rata pada usia 7 tahun. Anak-anak baru mulai bersekolah ketika mereka berumur 7 tahun atau setelahnya. Guru-guru sekolah adalah lulusan master dengan kompetensi yang sudah teruji. Alih-alih berfokus pada tes dan nilai, sistem pendidikan di Finlandia itu menekankan metode bermain, berimajinasi, dan self-discovery. Mereka lebih menekankan kolaborasi daripada kompetisi. Setelah bersekolah, setiap anak diwajibkan belajar bahasa Inggris dan membaca 1 buku setiap minggu. Alih-alih menjadi beban pelajaran kelas mata, sistem pendidikan seperti ini membantu budaya baca tumbuh jadi kultur masyarakat Finlandia. Yang kedua adalah fasilitas perpustakaan ada di mana-mana. Di Finlandia, fasilitas perpustakaan ada di mana-mana, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga di setiap daerah dan desa-desa. Setiap perpustakaan memiliki kreativitas dan penuh inovasi, sehingga perpustakaan di Finlandia menjadi tempat tujuan favorit untuk penduduk di sana. Hal ini juga yang kemudian menjadikan penduduk Finlandia beranggapan bahwa tidak ada alasan untuk tidak sempat membaca. Boleh dibilang perpustakaan adalah institusi budaya yang jadi kebanggaan orang-orang Finlandia. Setiap tahun jumlah buku yang dipinjam dari perpustakaan umum selalu tinggi. Finlandia menerbitkan lebih banyak buku anak-anak daripada negara lainnya, sehingga stok buku baru yang sesuai dengan rentang usia selalu tersedia. Petugas perpustakaan yang bertugas di sana merupakan lulusan terdidik yang dengan senang hati menjadi referensi tambahan bagi tamu-tamu yang ingin bertanya. Selain ada perpustakaan keliling untuk daerah yang sulit dijangkau, Finlandia juga tak asing dengan perpustakaan yang menyatu dengan mall. Ibu-ibu yang sedang berbelanja bisa meninggalkan anaknya di perpustakaan untuk membaca. Nah, untuk yang ketiga adalah ada maternity package dilengkapi dengan buku. Jangan membandingkan Finlandia dengan negara kita. Jika di Indonesia banyak kisah bayi yang ditahan rumah sakit karena harus bayar dahulu saat anak mereka lahir, di Finlandia justru sebaliknya, di mana setiap seorang ibu melahirkan maka mereka akan mendapatkan hak pemberian dari pemerintah berupa maternity package, yaitu sebuah paket pemberian dari pemerintah berupa perlengkapan bayi, mulai dari baju bayi, kaos kaki, jaket, boneka bayi, mainan, dan yang tidak ketinggalan dan sangat penting yaitu paket buku untuk anak. Pemerintah Finlandia benar-benar mendukung pendidikan anak sejak dini. Keluarga jadi gerbang pendidikan awal untuk anak, terutama dalam tahap belajar dalam usia dini. Oleh karena itu, setiap keluarga yang baru memiliki bayi berhak mendapatkan bingkisan paket perkembangan anak. Isinya adalah berbagai keperluan bayi seperti pakaian bayi, mainan, juga buku bacaan untuk ibu, ayah, dan bayi itu sendiri. 4. Bacaan dongeng sebelum tidur. Kalau di Indonesia kebanyakan yang dilakukan orang tuanya sebelum anak tidur biasanya menonton televisi. Atau terkadang disuruh nonton HP karena orang tuanya malas membacakan buku dongeng untuk anak-anaknya. Berbeda sekali dengan Finlandia, di mana gerakan membacakan buku sebelum tidur untuk anak mereka menjadi sebuah tradisi yang diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dengan budaya inilah jadi tradisi penting dalam keluarga. Kultur bercerita sudah jadi tradisi orang-orang Finlandia dari masa ke masa. Dongeng folk dan mitologi Finlandia diceritakan untuk membentuk karakter anak, misalnya memperkenalkan dengan hal-hal yang baik dan yang buruk, menghormati orang tua dan menghargai sesama. Lewat tradisi bercerita ini, minat baca terpupuk sejak dini. Selain itu, keaktifan orang tua sebagai penunjang belajar anak pun dapat terus berjalan. Tradisi inilah yang membuat minat baca dalam keluarga menjadi berkembang. Yang kelima, acara TV asing dilarang dialihkan suarakan. Ini maksudnya gimana? Semua program acara asing di TV oleh pihak pemerintah Finlandia dilarang untuk dialih suarakan. Jadi nggak ada suaranya gitu guys. Dan hanya boleh diberi teks terjemahan. Tujuannya supaya masyarakat Finlandia menjadi terbiasa untuk membaca setiap nonton acara asing di televisi.
Dengan adanya translate dalam setiap film asing akan memaksa untuk membaca teks. Dubbing atau alih suara untuk program-program asing bagi kita mungkin sudah jadi hal biasa. Lain halnya di Finlandia, mereka lebih memilih mencantumkan subtitles atau teks terjemahan di tayangan asing yang ditampilkan di TV. Tujuannya adalah meningkatkan kebiasaan membaca pada anak. Jika mereka ingin mengetahui kelanjutan kisah superhero favorit mereka, tentunya mereka harus bisa membaca dengan cepat. Finlandia memang sudah membuktikan hasil dari revolusi pendidikannya. Generasi cerdas dan terpelajar yang lahir dari minat baca yang tinggi. Memang patut diacungi jempol. Tentu saja ini adalah hasil dari proses yang sangat panjang. Dengan keterlibatan banyak pihak yang saling berkolaborasi. Kalau Indonesia saat ini masih di peringkat 2 dari bawah, tidak perlu berkecil hati, masih banyak hal yang bisa kita contoh. Nah, kalian yang pengen belajar tentang dunia literasi, membaca, menulis, kalian bisa langsung aja ke YouTubeku, yaitu YouTube Valenaisa. Nah, literasi itu penting guys. Karena apa? Dengan cara kita membaca, kita akan menambahkan ilmu. Itu sudah sangat terbukti buat kita para penulis. Dengan kita membaca, kita bisa menulis guys. Karena apa? Membaca, kita menyerap banyak informasi, kita bisa riset, kita bisa tahu banyak hal baru yang belum kita ketahui. Nah, ketika kita menulis, kita menuangkan hal baru lagi dari wawasan-wawasan yang kita sudah tumpuk di dalam otak kita. Jadi, kebiasaan atau budaya membaca ini sebenarnya penting untuk ditanamkan sejak dini, sejak bayi, sejak balita maksudnya ya. Mereka dikenalkan dengan buku-buku cerita bergambar atau dikenalkan dengan kita bercerita sebelum tidur seperti yang ada di Finlandia. Itu juga bagus buat membentuk karakter mereka masing-masing. Oke, aku bakal kasih beberapa pengetahuan tentang dunia literasi di seluruh dunia. Jadi kalian bisa tonton terus channel aku Valenaisa. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa klik like-nya, klik subscribe, dan klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu karena share itu gratis. Follow juga Instagram aku ya @valenas_. Thank you. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.